ya Bu ya, membawa Iya. nama baik SMA Negeri 14 Bekasi tentunya ya Bu. Nah mungkin tidak berhenti di situ aja ya Bu ya, nggak terhenti di wanita inspiratif terus Bu Harti udah diem aja. Nah ternyata masih banyak aktivitas lain yang ibaratnya nggak kalah keren dari yang sebelumnya tadi kita udah dengarkan cerita dari Bu Harti. Ini ada langsung dua ya Bu ya nih Iya. di sini Bu Harti setelah menjadi wanita inspiratif Tiga kayaknya. di 2019 ada 3 di sini. Bu Harti menjadi narasumber nasional ya Bu ya. Iya. Skalanya nasional pada acara webinar series pertama itu di bulan Juli 2020 tentang pengalaman proses pembelajaran di masa pandemi. Kemudian yang keduanya itu pada Hari Guru Sedunia ya Bu ya. Hari Guru Sedunia bulan Oktober 2020. Ini juga sama tentang pengalaman proses pembelajaran di masa pandemi di SMA 14 khususnya ya Bu untuk contohnya. Kemudian juga beliau juga terpilih sebagai tim penyusun dan pengembangan pembelajaran berbasis aktivitas sebagai solusi pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Kemdikbud di bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020. Jadi ini masih anget-angetnya. Mungkin bagaimana Bu ini prosesnya nih Bu menjadi narasumber di webinar nasional, kemudian menjadi tim penyusun pengembangan, dan Ibu juga kan sebagai Wakasek Kurikulum di SMA 14. Aduh, manajemen waktunya wow banget gitu ya Bu. Iya, jadi begini, saya juga selalu itu tidak menduga Bu Lina. Segala sesuatu itu saya tidak menduga semua. Jadi ketika juara 1 tingkat nasional saya tidak menduga, ketika ke Korea Selatan juga apalagi tidak pernah terpikir saya ke Korea Selatan. Terus ketika menjadi narasumber nasional pun saya tidak menduga, karena apa itu tiba-tiba yang pertama di bulan Juli itu tanggal 15 Juli itu saya dihubungin oleh P4 Matematika Yogyakarta, itu Pak Mahmud namanya, itu Widya Iswara menghubungin saya gitu kan, karena dilihat dari prestasi-prestasi saya, maka saya dipilih untuk mendampingi ya bersama beliau untuk menjadi narasumber waktu itu, memberikan materi ya. Kalau untuk yang tanggal 15 Juli itu apalagi ibaratnya memang lagi marak-maraknya webinar. Webinar kan banyak banget nih, tetapi ini mah murni langsung memang dari kementerian yang mengadakan. Nah, yang diambil adalah memang guru-guru yang berprestasi didampingin berpasangan dengan Widya Iswara. Nah, saya waktu itu memang kaget juga, saya telepon, maksudnya cuman iya Pak, bilang Ibu, bilang gitu, mohon bantuannya untuk mengisi webinar gitu kan, ini di masa pandemi gitu kan, karena saya melihat bahwa prestasi Ibu cukup bagus, memang banyak, dan terus terang dilihat juga bagaimana SMA Negeri 14 itu sekarang melejit gitu, bagaimana sebetulnya prestasi di SMA 14 di masa pandemi. Nah, kenapa bisa tahu bahwa 14 ini bagus ya, karena mungkin menelurkan saya yang memang berprestasi, sehingga nah waktu itu juga udah pernah P4TK udah datang ke sini untuk melihat bagaimana sebetulnya sosok Bu Harti di sini. Waktu itu zamannya Pak Jamal. Iya, datang ke sini, sehingga dari situ mungkin dari prestasi dan langsung melihat kenyataan di sini memang betul gitu, karena Pak Jamal juga sama diwawancarai waktu itu mengiyakan bagaimana kinerja saya di sini. Nah, akhirnya waktu itu saya diminta tolong Ibu membuat slide gitu kan untuk 1 jam. Jadi beliau 1 jam, saya 1 jam. Gitu, itu beserta dengan memang udah tanya jawabnya ya di sana. Apa yang harus saya buat Pak gitu. Ya pokoknya bagaimana proses pembelajaran di SMA Negeri 14 di masa pandemi gitu. Terus kebetulan alhamdulillah kan memang waktu awal masa pandemi itu memang terus terang siapa sih yang nggak kaget dengan adanya lockdown waktu awal dan sebagainya. Itu saya dengan Pak Jamal waktu itu kita komunikasian, karena waktu awal kan ke sekolah waktu itu sempet nggak boleh kan, nggak boleh PSBB ya, apa yang harus saya lakukan sebagai kurikulum ini dengan kondisi ini. Nah, tapi untungnya kan ada tim IT juga. Sebelum pandemi kan ada tim IT, sehingga sudah itu terbentuk tim IT. Nah, iya, dari situ akhirnya saya kan alhamdulillah ya Allah untungnya sudah ada tim IT. Kemudian saya sendiri dulu pernah menjadi narasumber instruktur nasional daring, udah punya pengalaman bagaimana, sehingga alhamdulillah kan berjalan dengan lancar. Jadi dengan modal semua itu alhamdulillah
berjalan dengan lancar, proses KBM, bukan hanya kegiatan belajar mengajar, tapi semua kegiatan tetap berjalan kan. Untungnya semua didokumentasikan. Nah itulah yang akhirnya menjadi bekal saya untuk presentasi di Kemdikbud tadi. Karena apa? Saya namanya berbicara pengalaman itu kan harus pengalaman-pengalaman yang terbaik, apalagi ini untuk dilihat seluruh Indonesia ya, kan Bu, di ya? seluruh Indonesia karena satu-satunya SMA yang dicontohkan hanya SMA Negeri 14 Kota Bekasi. Begitu bangganya saya membawa nama baik SMA 14 Bekasi. Di sana saya comparekan, saya bandingkan bagaimana kegiatan-kegiatan kan, Bu Lina lihat sendiri kegiatan sebelum pandemi dan kegiatan setelah pandemi. Ternyata walaupun pandemi ternyata berjalan dengan lancar. Waktu awal-awal kan taunya wah sekolah mandek nih, nggak ada kegiatan. Ternyata dengan dibuktikan dengan semua dokumentasi itu membuktikan bahwa SMA 14 walaupun pandemi tetap eksis. Maksudnya tetap aja semua kegiatan berjalan, dan itu sangat membuat motivasi semua guru-guru gitu kan, sekolah-sekolah di Indonesia, karena kan dilihat dari komentar-komentarnya lumayan bagus-bagus, tetapi memang ada pertanyaan dari sekolah yang di luar Jawa, kayak misalkan di Papua, Maluku, ya Ibu enak, fasilitas terpenuhi, kalau kita di luar Jawa yang kondisinya seperti ini dan sebagainya, bla bla bla. Tapi minimal bisa memotivasi mereka, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menjadi diundang lagi juga, saya kaget juga, itu secara resmi ada undangan, itu menjadi tim penyusun dan pengembangan pembelajaran berbasis aktivitas. Dari situ saya mungkin memang kan dipantau terus karena nama saya kan udah masuk di kementerian kan, gitu. Jadi saya diundang, ternyata yang diundang ke sana itu emang guru yang berprestasi semua. Ya, dan saya mewakili Jawa Barat untuk matematika itu ada 6 orang. Saya mewakili provinsi Jawa Barat karena yang lain ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Jawa Timur gitu kan. 6 orang matematika kan, waktu awal itu hanya matematik, matematik, bahasa Indonesia, sejarah ya kalau nggak salah, nggak banyak gitu kan, hanya 6 pelajaran ya kalau tidak salah, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus sejarah, terus apa lagi jadi lupa saya ya, ada 6 pelajaran waktu awal. Nah karena apa, mungkin kan semuanya juga ada mungkin ada perhitungan juga dengan dana, karena dana di sini tidak sedikit ya, lumayan besar untuk mengadakan Kemdikbud untuk mengadakan kegiatan ini. Tujuannya adalah tadi dikatakan pembelajaran berbasis aktivitas. Ini yang paling hangat-hangatnya, dengan kondisi pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, yang anaknya sudah sangat jenuh dengan kondisi seperti ini, bagaimana membuat merasa nyaman, merasa senang. Ini belum saya ini kan di SMA 14 belum saya diseminasikan, ini baru pertama ini saya ngomong dengan Bu Lina kemarin, baru di SMA terbuka baru saya ngasih itu sekilas gitu tentang pembelajaran berbasis aktivitas. Nah di sini malah saya belum mendiseminasikan yang tadinya kemarin itu sebelum semester genap mau saya lakukan, tapi ternyata karena ada PSBB ya, jadi PSBB apa dulu namanya PSSB apa iya, nah jadi akhirnya sampai sekarang belum dilaksanakan, harusnya diseminasi itu. Jadi mungkin saya ceritakan di sini poin penting ya, bahwa alhamdulillah saya bisa mengikuti kegiatan tersebut dari Kemdikbud, karena nanti akan saya diseminasikan bukan hanya di SMA 14, tapi harusnya saya mewakili di minimal di kota Kabupaten Bekasi, bahwa apa yang saya lakukan di sana ini harusnya ditularkan atau didiseminasikan. Jadi seorang guru mengajar di masa pandemi ini harus bagaimana membuat anak tidak jenuh. Jadi bukan berbasis konten misalkan sekarang kita belajar tentang persamaan kuadrat ya, pengertian persamaan kuadrat itu apa, kemudian ini. Jadi gurunya nggak seperti itu. Tetapi di sana itu selama 3 bulan, dari bulan Agustus sampai Oktober, itu kita tuh bagaimana bolak-balik sampai dengan videonya juga sangat lelah sekali buat video, sehingga saya sekarang tahu Bu Lina bagaimana bikin video, membuat video itu seperti apa. Ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan, dan tidak boleh lebih dari 7 atau 8 menit karena itu akan membosankan anak dan membuat kuota anak nanti
habis deh gitu, seperti itu kalau kebanyakan dan membosankan. Jadi intinya bahwa guru-guru berbasis aktivitas, contohnya begini, tadi di sistem persamaan linear misalkan 3 variabel. Jadi di sana ini sekilas saya jelaskan bahwa jadi kayak saya itu sebetulnya kayak membuat buku gitu, sebetulnya kayak buku tapi bukan buku ini ya, apa namanya, kayak modul juga mirip ya tapi bukan modul. Jadi intinya langkah-langkahnya sangat berbeda dengan buku dan dengan modul. Jadi di sana awalnya misalkan memberikan motivasi dulu. Jadi memberikan motivasi, sebenarnya ngajarnya untuk prolognya sama aja persepsinya. Anak-anak misalkan silakan berdoa gitu kan, terus kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya menyanyikan lagu Indonesia Raya loh Bu Lina kalau ngajar dengan Vicon. Iya, walaupun hanya 5 menit. Masih kayak atmosfernya kayak semangat nasionalisnya masih tetap seperti biasa, seolah-olah bahwa saya itu memang betul-betul di ruangan yang kayak tatap muka. Nah setelah itu hari ini misalkan kita belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Silakan kalian siapkan gitu kan sebetulnya kalau untuk pensil, pulpen, buku hal yang biasa ya, misalkan disediakan, misalkan oke deh, misalkan ibu ke pasar, tentunya dengan kondisi pandemi seperti ini jangan lupa ya harus ada menyarankan harus tetap protokol kesehatan. Silakan kalian pakai masker kalau pergi ke warung atau ke pasar, kemudian nanti jangan lupa setelah pulang cuci tangan gitu kan, ketika di pasar jaga jarak. Belilah kalian 1 kilogram jeruk, 2 kilogram salak, 3 kilogram misalkan mangga. Nah terus ibu dari rumah ngasih kamu tuh duit 100.000 gitu kan. Ini benar-benar disuruh dipraktekkan dia. Jadi memang ada aktivitas yang dilakukan. Jadi memang saya tuh menyuruh dia, tapi tentunya karena misalkan nggak mungkin kan waktunya hanya misalkan kita 50 menit lah dia pergi ke pasar udah habis waktunya. Nanti sebelumnya udah dikasih tahu. Nah nanti pelajaran berikutnya kita tentang ini ya tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Silakan kalian beli 3 macam tadi buah masing-masing, misalkan 1 kilogram jeruk, 2 kilogram misalkan salak, 3 kilogram mangga. Ibu memberikan uang 100.000 gitu kan. Nah nanti terus habis itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia akhirnya berpikir yang menyenangkan gitu kan. Gitu. Apabila harga 1 kilogram itu jeruknya adalah 20.000 gitu kan. Terus harga 1 kilogram mangganya adalah 30.000 gitu kan. Maka berapa sih sebetulnya harga 1 kilogram salak, kemudian jumlah keseluruhan yang harus dikeluarkan uang berapa dan sebagainya. Dia jadi benar-benar praktek, bukan hanya sekedar ngerjakan nulis begitu. Jadi dia benar-benar pergi melakukan sebuah aktivitas. Contoh yang anak SD kan juga iya. Anak SD misalkan siapkan bola gitu kan. Nah tapi kan misalkan dia nggak beli bola, nggak ada duitnya gitu, siapkan dari kertas dan sebagainya. Pokoknya yang benar-benar berbasis aktivitas. Itu yang membuat kita itu kemarin itu di sana bingungnya apabila matematik itu dipaksakan semua harus ada dipraktekkan. Nah kemarin yang saya bingung misalkan tentang peluang kan di dalam prakteknya itu kan misalkan dengan ada kartu bridge, gaple dan sebagainya. Karena siapkan kalian silakan main judi kan nggak mungkin. Nah ya pokoknya kemarin itu memang yang membuat pusingnya itu memang bagaimana mencari contoh praktek berbasis aktivitas, karena setiap materi harus praktek. Itu jadi membuat anak itu tidak hanya sekedar kerjakan ya modul halaman 5 sampai 7. Nah itu pun ya, ibu sekarang masih melakukan itu karena memang ibu belum mempraktekkan apa yang saya terima. Terus terang saya sendiri, loh kok saya sendiri belum mempraktekkan. Mungkin anak-anak ingat kok ibu sampai sekarang belum praktekkan. Oke lah, misalkan saya disuruh membuat anak-anak membuat PowerPoint, kan itu sebuah praktek juga kan. Tetapi yang praktek dengan sesuai dengan tadi yang seperti ibu contohkan memang belum, dan memang belum saya diseminasikan ke teman-teman. Tapi nanti memang ada jatahnya untuk diseminasi dengan teman-teman. Mungkin ini sih hanya gambarannya saja. Secara detailnya nanti akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu guru, dan dalam pembuatan video juga seperti apa gitu kan. Itu ada, dan saya sudah alhamdulillah mendapat 6 sertifikat gitu ya. Jadi membuat kerangka pengembangan video
itu semester ganjil. Kemudian yang semester genap juga ada 3, membuat kerangka pengembangan gitu kan, sama dengan videonya. Yang agak berat yang pertama tadi mencari materi yang bisa bukan mencari materi ya, materi kan sudah ada, materinya kan materi yang esensial di era pandemi ini. Terus habis itu mencari contoh yang harus dengan materi ini yang harus memang praktek gitu, semua praktek semuanya berbasis aktivitas. Makanya namanya PBA, pembelajaran berbasis aktivitas. Itu selama 3 bulan dari hotel satu ke hotel lain, gitu kan. Ya sebetulnya sih seneng ya, itu makan tidur, tapi bukan makan tidur doang, maksudnya belajar. Orang berpikir enak banget dari hotel satu ke hotel lain, tapi ini yang diperas luar biasa. Tidak semudah apa yang kita bayangkan menjadi guru di masa pandemi seperti ini, yang harus bisa membuat anak tidak jenuh di rumah. Nah kemudian yang terakhir, di bulan Oktober tadi kan saya juga menjadi narasumber nasional lagi di Hari Guru Sedunia kan, tanggal 5 Oktober. Ya 5 Oktober. Nah terus saya pas kebetulan waktu itu di Hotel Horizon di Jakarta juga, pada saat yang bersamaan saya dihubungin langsung oleh pihak Kemdikbud. Kemdikbud kan punya beberapa kegiatan. Betul. Nah itu kebetulan bersamaan. Saya sempat menolak, tapi langsung katanya ini dari Ibu Direktur langsung yang minta gitu, dari GTK, bahwa Ibu harus mengikuti talkshow. Jadi bukan memberi materi lagi, tapi talkshow dengan dengan Mbak Anya kan, gitu seperti itu. Nah alhamdulillah sih semuanya juga berjalan lancar, walaupun terus terang sempat saya agak shock di situ karena apa? Ternyata sempet suara saya nggak kedengaran awal. Iya betul, saya nonton Bu. Nah saya bingung, itu di kamar hotel saya, dengan kebetulan saya meminta bantuan anak saya yang pertama gitu kan untuk mendampingin saya di situ karena takut ada kendala. Betul, ternyata kendalanya suaranya waktu itu sempat hilang ya gitu, sampai mbaknya bolak-balik, aduh ini Bu Harti gimana gitu, padahal pengen banget denger yang dari SMA karena memang se-Indonesia juga diambil hanya satu. Saya dari SMA hanya satu kan, sama satu lagi SMA, SLB, SMK. Itu memang orang-orang yang sudah punya prestasi dan pengalaman. Kayak yang di SMK juga kebetulan dia juga sama dikirim waktu itu ke luar negeri juga kan. Itu yang di SMK 6 Palembang yang dengan saya pada saat itu gitu kan. Ya alhamdulillah juga saya mewakili guru SMA Indonesia hanya satu yang diambil untuk menjadi waktu itu narasumber gitu kan, atau tapi dalam talk show waktu itu. Ya alhamdulillah ya sudah membawa nama baik SMA 14 lagi. Seperti itu Ibu Lina. Aduh gitu ya. Luar biasa sekali nih, sampai terkagum-kagum dengarnya tuh, sampai gitu kan ibaratnya. Nah mungkin apa ya Bu ya, ini kan tadi udah banyak banget yang Ibu ceritain, dan banyak banget mungkin kalau viewers tuh bener-bener detail ngikutin obrolan kita tadi dari awal, banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Mungkin ada nggak sih Bu tips atau setidaknya mungkin statement motivasi kali ya Bu dari Ibu yang bagaimana mungkin kan tadi yang saya garis bawahi sebelumnya mungkin, jadi Bu Harti ini benar-benar survive banget sebagai ibu, sebagai istri, kemudian sebagai guru, dan gurunya bukan yang hanya sekedar guru biasa ya Bu ya, tapi dengan berbagai prestasi yang tadi sudah kita ulas dengan sharing tadi gitu kan. Itu gimana Bu, maksudnya bisa sekuat itu, dan bisa sampai di titik itu Ibu tuh kuat, dan mungkin apa sih Bu motivasi Ibu, atau mungkin kekuatan Ibu, atau Ibu bisa bagikan nih ke teman-teman mungkin, atau anak-anak murid yang juga lagi sama-sama berjuang ya Bu, mungkin stepnya tapi beda gitu sama Ibu kan, mungkin Ibu udah lebih pengalamannya udah lebih banyak gitu kan. Kalau murid mungkin kan sekarang khususnya kelas 12 ya mungkin ya Bu ya, kalau yang nonton gitu kan lagi berjuang, dimana mereka lagi step awal nih, start untuk daftar PTN gitu kan, ibaratnya galau-galaunya, pusing-pusingnya. Nah
kalau ngelihat perjalanan ibu kan ibaratnya tangguh banget gitu Bu, sebagai peran-perannya tuh banyak banget Bu. Mungkin ibu bisa kasih tips atau masukan atau motivasi ini buat kita nih para penonton untuk bisa, wah kalau dengerin kalimat statement dari Bu Harti ini jadi motivasinya bangkit lagi gitu Bu. Mungkin saya berawal dari bagaimana perjuangan dari kecil kali ya, gitu kan. Jadi memang ketika melihat seseorang, tadi saya katakan bahwa keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang, ketika dilihat itu mungkin tidak sekarang enak ya misalkan gitu kan. Oh tidak seperti itu. Paling hanya 1-2 yang seperti itu ya. Tapi saya katakan bahwa orang yang berhasil itu bahwa perjuangannya itu luar biasa. Perjuangannya itu kalau dikatakan itu nangisnya itu udah sampai air mata habis kali ya, gitu kan. Jadi melalui banyak sekali suka dan duka, terutama dukanya sebenarnya banyak banget ya, kesedihan yang dihadapi gitu kan. Terus terang memang saya dilahirkan terus terang di kampung ya, gitu. Mungkin sama dan Bulina sama-sama Purwokerto, cuman beda kampung aja. Saya di Desa Dermaji, kemarin juga saya udah jelaskan ke teman-teman waktu pas ada kampus D. Saya lahir di Desa Dermaji. Ayah saya itu memang kepala sekolah SD yang gajinya dulu hanya bisa dimakan itu paling 2 minggu. Guru zaman dulu, kata bapak saya ya, hanya 2 minggu saja itu habis, sehingga diteruskan dengan mencari makanan di kebun, katanya hanya mencari singkong, mencari pisang gitu untuk melanjutkan hidup makan ya, gitu. Kalau beda dengan guru sekarang Bulina yang mungkin gajinya udah lumayan besar ya, kalau PNS ada lagi sertifikasi. Zamannya bapak saya enggak. Dan memang dari kecil terus terang saya dididiknya luar biasa oleh orang tua saya, mungkin melebihi militer kali. Gitu, bagaimana cara makan harus table manner gitu kan. Kebetulan memang saya emang keturunannya ibu itu, kalau katakanlah memang ningrat itu kan, masih keturunan Pangeran Diponegoro gitu ya dulu katanya ya, dipanggilnya Raden tapi nggak saya pakai sekarang lah gitu kan. Nah seperti itu, sehingga bagaimana cara makan pun diatur sampai nggak boleh bunyi gitu kan. Jangan sampai bunyi Bulina, bagaimana ngecelak gitu ya, cara duduk, cara pegang sendok, terus bagaimana cuci tangan, semua diatur, ada mannernya semua. Iya, pokoknya table manner lah ya, sampai bagaimana bicara, sopan santun. Makanya saya paling gak suka orang bicara sembarangan, karena bicara juga harus sopan dan santun supaya tidak melukai perasaan orang lain. Pokoknya semuanya diatur luar biasa. Dari situlah mungkin saya dibesarkan bagaimana mendidiknya luar biasa, bagaimana cara duduk pun gitu, kalau nggak bener dikit duduknya nggak bener dan sebagainya dari kecil. Dan memang waktu sebelum SD pun, kalau zaman dulu kan orang biasanya SD itu baru calistung ya, kalau sekarang kan TK udah ya. Kalau dulu itu saya itu ibaratnya sebelum SD itu emang saya udah calistung, udah bisa di rumah, udah belajar sendiri, sehingga memang saya selalu melampaui teman-teman. Saya udah bisa calistung, yang lain baru A, B, C, D, sehingga saya harus sabar menungguin mereka gitu kan. Memang sudah dari SD saya udah dididik untuk disiplin, belajarnya luar biasa, dan tanpa disuruh itu saya itu dari SD itu sangat disiplin mengatur waktu. Sebenarnya gitu. Jadi bagaimana mencapai sebuah kesuksesan atau keberhasilan itu yang jelas memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Dengan bermalas-malasan saya yakin tidak bisa mencapai sebuah keberhasilan. Jadi pesennya ini sih, mohon maaf ya, bukan ria. Sholat itu gitu kan merupakan pasti yang 5 waktu itu sebuah kewajiban. Nah memang, tetapi harus lebih dari itu. Kebetulan ibu melakukan ya, sebenarnya malu sih mau ya, tapi ya ini buat motivasi ya, lakukan sholat malam setiap malam, itu yang dilakukan. Terus kalau perempuan mungkin saya berhenti sholat malamnya itu kalau mungkin lagi halangan. Jadi mendekatkan diri terhadap Allah itu kuncinya nomor 1. Kunci nomor 1 pasti dekatkan dirimu dengan Allah. Kemudian yang kedua yaitu tadi, jangan hanya sekedar melakukan sholat 5 waktu doang. Pokoknya lebih dari yang memang diwajibkan. Kayak misalkan belajar juga, misalkan di sekolah udah belajar bersama bapak ibu guru, harus lebih daripada yang lain. Kalau mau mempunyai kelebihan ya harus lebih daripada yang lain usahanya.
seperti itu. Terus yang kedua tadi setelah tadi Allah, dekatkan dengan Allah ya, sholatnya gitu, ibadahnya, doanya jangan lupa selalu berdoa, karena itu adalah doa itu adalah senjata yang paling ampuh. Tadi ya doanya pas kebetulan misalnya sholat malam, lakukan dengan ikhlas, rutin setiap ya kalau bisa setiap malam itu merasa bahwa kita itu akan merasa tenang, dan dalam melakukan segala sesuatu itu memang dimudahkan gitu. Yang tadi saya katakan, mungkin sebenarnya saya merasa bahwa saya biasa aja ya, selalu kok saya bisa ya, kok saya dapat ya, kok saya juara, kok saya lulus. Itu semuanya saya bilang memang karena Allah, semuanya Allah semua, benar saya bilang. Katakan ya, Bu, ya? Kalau saya bilang katakanlah teman goib yang ibaratnya yang tidak bisa kita lihat, itu yang paling utama hanya Allah doang. Bahkan tempat curhat yang paling utama itu hanya Allah. Mungkin saya itu mungkin adalah sebagian kecil saya curhat dengan misalkan teman dekat atau dengan keluarga, tapi tidak semuanya saya ceritakan semua. Pasti ada yang hanya dengan Allah doang. Semuanya saya curhat kepada Allah, dan ingat bahwa jangan pernah berharap kepada manusia. Segala sesuatu serahkan kepada Allah, yang penting kita usaha. Kemudian yang kedua tadi bilang orang tua itu luar biasa. Orang tua ya. Karena ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua. Kalau orang tua ridho, insya Allah Allah pasti ridho. Tentunya memang di jalan yang benar ya gitu kan. Itu bahwa saya setiap kali melakukan apapun gitu kan, apapun yang akan aktivitas akan yang saya lakukan itu selalu hanya ingat Allah dan orang tua. Kalau mau melakukan suatu hal yang tidak baik, itu terbanyak ya Allah lihat. Terus gitu kan, orang tua itu ada di pelupuk mata, sehingga misalkan mau nggak bener dikit aja gitu kan, ya Allah lihat. Orang tua saya ngeliatin, nggak jadi deh, misalkan seperti itu. Baru kata mau nyontek aja gitu, ada Allah, ada orang tua. Kemudian gurumu, karena kalau saya berprinsip bahwa guru itu sama dengan orang tua saya ya. Jadi jangan berprinsip guru hanya memberikan yang mengajar gitu dong, enggak. Guru itu benar-benar juga doanya makbul. Guru itu tidak sedang pengen diberikan apapun oleh muridnya, cukup dengan murid itu menjadi anak yang soleh-soleha, berhasil, itu kebanggaan yang luar biasa ya. Jangan pernah berpikir gurunya pengen diberikan mobil, belikan rumah, ya kalau mau ngasih nggak apa-apa. Iya, ini ibaratnya seperti itu. Berhasilnya muridnya itu yang tadi saya katakan di awal, bahwa murid itu sama dengan anak saya sendiri. Bahkan mungkin saya ngurusinnya lebih banyak anak-anak di murid daripada anak saya di rumah. Dari pagi sampai dengan sore maghrib di sini itu. Terus juga jangan lupa ya, siapapun selain tadi, pertama adalah Allah, kemudian yang kedua orang tua, kemudian gurumu, yang jelas tadi usaha, disiplin yang luar biasa. Saya terus terang, waktunya belajar, waktunya tidur, waktunya mengerjakan PR, waktunya main, waktunya sholat, semuanya saya atur 24 jam. Ya, sehingga sayang sekali apabila kita banyak bersantai gitu, walaupun dalam kondisi pandemi ya seperti itu bisa karena selalu berprinsip hidup ini hanya sekali gitu kan, kita berikan yang terbaik gitu kan, apalagi kan kebaikan itu harus dibawa ke akhirat gitu, seperti itu. Dan ingat, hati yang bersih, Bu Lina. Iya, hati yang bersih gitu. Mungkin sholatnya rajin banget, tapi hatinya juga nggak bersih juga, insya Allah itu tidak bagus ya. Hati yang bersih itu akan melapangkan jalan kita ke jalan yang kita inginkan ya. Walaupun misalkan tidak semuanya berhasil. Contoh tadi katakan PTN, kita pengen masuk PTN, tetapi kalau tidak masuk ya jangan putus asa. Ya, keberhasilan tidak harus di perguruan tinggi negeri. Contohnya Ibu S1-nya negeri, S2-nya swasta, S3 swasta, tetapi tergantung dari manusianya. Dimanapun dia berada, kalau dia berkualitas, insya Allah pasti dia tetap berkualitas seperti itu. Dan tetap harus semangat belajar dan terus belajar. Walaupun Ibu guru, tetap terus belajar. Kalau ada S4, saya S4 senang belajar seperti itu ya Bu Lina. Ini itu aja ya. Terus closing statementnya seperti yang tadi kemarin saya di Kemdikbud, bahwa Ingarso Sungtulogjo, Ingmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani, itu siapa? Ki Hajar Dewantoro. Itu Ingarso Sungtulodo. Nanti ketika kalian ya, ini khusus buat kalian yang
masa depan, generasi penerus bangsa, ketika menjadi seorang pemimpin, ya pemimpin apapun, dimanapun, karena pada dasarnya sebenarnya manusia adalah pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri, gitu ya. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi tulodo, itu menjadi teladan, memberikan contoh yang baik ya, gitu. Ketika berada di garis depan atau di atas bisa memberikan teladan. Kemudian ing madya mangunkarsa. Ya, ing madya mangunkarsa itu ketika berada di tengah-tengah, misalnya berada di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah siapapun, bisa memberikan sebuah karya yang bermanfaat untuk orang lain ya, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Kemudian yang ketiga adalah tutwuri handayani. Ketika engkau setelah dari atas, dari tengah, kemudian berada posisinya berada di bawah atau di belakang, jangan post-power syndrome. Ya, jangan post-power syndrome. Tadinya saya di atas gitu kan, sekarang saya di bawah. Dimanapun berada itu bisa memberikan yang terbaik, bisa memberikan motivasi. Seorang pemimpin yang sudah turun, misalnya dia ketika berada di belakang bisa memberikan motivasi atau dorongan buat yang lain, gitu. Jadi dimanapun berada bisa menjadi yang terbaik. Terbaik itu tidak harus selalu berada di atas atau berada di garis depan. Dimanapun kita berada bisa memberikan yang terbaik, menjadi guru-guru yang terbaik, menjadi tukang sapu yang terbaik, gitu kan, menjadi satpam yang terbaik dengan menjalankan tugas-tugasnya secara baik, ikhlas, sabar tentunya ya. Mungkin itu Bu Lina ya. Iya, Ibu, subhanallah ya Bu ya. Terima kasih banyak nih Bu atas ujangannya nih. Kita sharing is caring di segmen pertama, ngobrol bareng guru inspiratif yang mungkin beberapa kemarin ada yang request memang gitu ya Bu ya, untuk menghadirkan Bu guru-guru yang inspirasi, bisa menginspirasi kita gitu kan. Luar biasa Ibu. Mungkin tadi closing statementnya tuh banyak hal yang bisa kita ambil gitu kan. Dan tadi mungkin lagi-lagi pesan dari Bu Harti dan mungkin sebelum-sebelumnya gitu kan, banyak banget bahwa kesuksesan itu bergantung pada pertama dari ibadahnya ya Bu, kemudian doa restu orang tua, dan tadi kita ambil pelajaran dari Bu Harti adalah manajemen waktu dan disiplin ya Bu. Itu yang harus benar-benar kita aplikasikan ke dalam diri kita sendiri untuk kita mencapai satu titik kesuksesan gitu mungkin ya Bu ya. Menarik banget Ibu. Mungkin saya sampai bingung berkata-kata Bu di terakhirnya. Oke, mungkin terima kasih Bu Harti untuk meluangkan waktunya. Saya sampai agak grogi nih Bu. Terima kasih Bu untuk mau diundang atau kita sharing is caring di sesi ini. Terima kasih banyak ilmu-ilmu dan pengalaman yang berharga yang tadi Bu sudah ceritakan di sharing is caring, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk penonton. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Lina. Nah, terima kasih Bu. Nah, untuk sharing is caring segmen pertama untuk ngobrol bareng guru inspiratif hari ini kita sudahi dulu. Jangan lupa, mungkin Bu Harti punya Instagram ya Bu ya, walaupun jarang aktif tapi ada lah Bu ya, biar mungkin penonton biar kenal gitu. Kalian bisa follow di @Harti Supriyatin ya Bu ya? Iya. Harti Supriyatin, nanti langsung follow aja buat kalian tahu lebih lanjut kegiatan apa aja sih yang tadi udah diceritain sama Bu Harti. Mungkin ada dokumentasi yang di-upload di Instagram. Nah, untuk sharing is caring hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih semua. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like Bu. Jangan lupa like, comment and subscribe. See you next video. Sharing is caring. Assalamualaikum.